Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak, dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kasus yang pernah terjadi di sekolah. Kemudian selama ini apakah Bapak pernah menemui kasus-kasus tersebut, kemudian tentang dilema etika, dan pada saat Bapak menjadi guru atau menjabat kepala sekolah, bisa diceritakan ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Isan Effendi, saya pendidikan sekolah Maksud saya sudah saya jelaskan untuk menangani masalah kasus terhadap siswa. Kasus terhadap siswa, di sini ada beberapa siswa yang mempunyai kasus dan intinya ada dilema juga seperti itu ya. Jadi kalau ada kasus siswa atau beberapa siswa, seharusnya siswa itu tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas karena poinnya sudah mencukupi seharusnya tidak jelas, tapi karena ada dilema yang seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang memenuhi poinnya sudah maksimal ya Pak ya, tetapi karena dilema jadi masih dipertimbangkan gitu ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Jadi seperti tadi, di siswa tersebut tidak banyak pelanggaran, kasus banyak, tapi siswa tersebut ada keahlian, khususnya keahliannya di bidang olahraga. Satu ketika badminton, dan satu ketika sepak bola. Jadi mereka semua memiliki keahlian ya. Yang pertama siswa pertama ini memiliki keahlian badminton, yang kedua dia sebagai atlet futsal ya. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pilih? Jadi setelah itu karena ada rasa mengikuti terhadap siswa tersebut, karena kita masih mengharapkan juga siswa tersebut, karena suatu saat mereka itu cita-cita saya dan harapan saya mereka itu nanti ada waktunya, ada saatnya akan membawa nama baik daripada SMP kita baik dia seperti tadi Jadi berharap ya semoga mereka membawa nama baik untuk sekolah kita ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya kita berkoordinasi juga pada guru yang lainnya. Setelah itu kita bina juga agar anak tersebut berubah sikapnya bersama semuanya, guru, kemudian khususnya guru BK, kita bina semua. Jadi kita saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk menangani kasus ini ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Itu yang paling berat tantangannya, karena manusia tidak sama, guru-guru tidak sama. Mungkin selama ini mereka menyakitkan hati bagi mereka
seharusnya siswa itu tidak bisa dinaikkan kelasnya. Dengan itu datang kami. Kemudian juga di bawah bimbingan konseling juga, dan mereka merasa banyak sudah banyak membimbing. Akhirnya kepala sekolah memutuskan dipertahankan itu lah. Jadi mereka berat, tapi akhirnya kasih masukan juga, mereka mengikuti juga karena bahwa tadi suatu saat mereka akan membawa nama baik satu-satu. Dan akhirnya ini sudah berjalan, satu siswa juga dapat membawa nama baik satu-satu. Alhamdulillah Pak ya, mereka bisa membawa nama baik sekolah tersebut. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus Pak? Ya, itu saya mempunyai jadwal, bahkan jadwal itu sudah di tangan saya sendiri selama sekolah. Setiap minggu saya minta laporan kepada Presiden BPK, dan kemudian sebulan sekali mereka pun saya panggil melalui saya untuk saya tanya, saya awasi apa kesalahan. Alhamdulillah dua ada 4 siswa itu sebenarnya ya. Yang 2 itu alhamdulillah udah 50% kok. 50%. Nah, yang 2-nya sudah berubah 70%. Jadi ada perubahan. Kita tidak tahu nasib anak nanti, meskipun mereka nakal sekarang, nantinya entah jadi apa, menjadi yang baik atau apa begitu. Karena pengalaman saya sama, ada saudara saya sendiri masih keponakan saya, dia itu sekolahnya hampir 4 sekolah pada sekolah di sini, 4 sekolah, pindah ke sana, pindah ke sini. Tapi dalam daftar dia tentara, sekali daftar masuk terima, alhamdulillah. Tapi SMA 4 kali SMA pindah-pindah. Mungkin semua orang tidak sama. Mungkin yang intinya harapan saya seperti itu. Apalagi kita olahraga, seperti kalau anaknya kreatif benar, pasti di bidang materi terpelajar perkuliahan berkurang. Kenapa kita ada mereka seperti itu? Jadi kita ada jadwal sama saya sebagai kepala sekolah seminggu sekali sama orang disuruh berkuliahan, kemudian sebulan sekali saya kalau beberapa pernah dari mahasiswa tersebut 50% luar beberapa dan 2-3% luar. Satu yang seperti saya orang yang baik sampai satu mungkin bermain dalam Ya, jadi Bapak memiliki jadwal tertentu ya, jadi setiap minggunya ya Pak ya, untuk menangani sebuah kasus ya, untuk menyelesaikan satu kasus. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Itulah yang permulaan tadi, dengan adanya kolaborasi dengan pembantu kepala sekolah, dengan kurikulum, perasarana, menulis, dan bersama kemudian dibantu dengan BPK yang lebih melalui biasanya mengenai seluruh di BPK atau kebiasaan BPK kalau mereka yang kabina masuk seragam sana, karena itu semua tangan langsung memutuskan meskipun untuk ini karena mereka banyak melanggar itu jadi intinya berbeda sama pihak sekolah khususnya BPK sampai kembali setiap minggu ada juga mereka dipanggil, kemudian setiap bulan setiap minggu ada jadwal, kemudian setiap bulan dipanggil yang 2 sekarang sudah seperti Bapak katakan
selanjutnya ya Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Nah, itulah pada keputusannya kita harus mendalami dulu karakter siswa itu bagaimana. Kalau dia seperti ini, kita menanganinya bagaimana caranya. Kalau dia keras, kita lakukan. Kalau dia keras, kita keraskan dulu. Sepertinya nggak masuk. Jadi apalagi kita udah pernah belajar bimbingan konseling juga, kita belajar di kuliah strategi belajar mengajar, kita udah tahu. Jadi kalau anak itu seperti ini, kita jadi buahnya setelah itu ya saya apa yang saya dapat waktu di kuliah, kita bisa membaca jiwa anak tersebut agar mereka bisa mengikuti. Jadi kita semua alhamdulillah tentunya untuk sementara mereka karena jujur sendiri di kelas 8 dan kelas 9 ini sebenarnya sayang tuh sama kelas 9. Sayangnya ada sayang karena sejarahnya di belakang tersebut. Sejarahnya waktu saya masuk di sini, saya kelas 9 bulan masuk di sini, siswa kelas 9 itu hanya ada berapa jadi itu kita karena kita kan itu sangat sayang sekali ayah dan sejarah masuk sedih juga. Alhamdulillah dengan adanya perubahan tahun ke tahun kelas 7 kelas 8 perubahan juga bagus. Sebelumnya terima kasih sudah melakukan wawancara hari ini. Mohon maaf Bapak jika ada pertanyaan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang, ada apa, Bu? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Ya, jadi begini Bapak, dalam memenuhi tugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah. Selama ini, apakah Bapak pernah menemui kasus-kasus tentang dilema etika pada saat Bapak menjadi guru atau pada saat Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Bisa diceritakan, Pak? Baik, Bu. Jadi untuk kasus-kasus tentang dilema etika itu memang pernah terjadi pada siswa kami, di mana siswa tersebut sebelumnya siswa yang cukup berprestasi, cukup pintar, cukup aktif juga. Akan tetapi pada akhir-akhir ini siswa tersebut sering tidak masuk sekolah, sering alpa, sering izin, dan juga sering terlambat. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Pak? Untuk mengidentifikasi kasus tersebut, Bu ya. Jadi saya berkoordinasi dengan guru yang melihat kasus tersebut. Jadi maksudnya begini, siapa yang terlibat, terus juga dengan juga melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Oh, baik Bu. Memang untuk me- jadi untuk mengambil keputusan tentang kasus tersebut di mana yang keduanya itu memiliki kepentingan yang sama. Mungkin sebagai pimpinan Bu ya, itu Iya. memang menjadi sebuah dilema untuk mengambil keputusannya dari permasalahan yang sama-sama benar, tapi juga saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama dan juga melihat kebenaran-kebenaran ataupun nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri, Bu ya, yang Ya. saya lakukan, jadi begini, sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, saya mencari data atau fakta yang terjadi, Mm-mm. seperti pemanggilan yang bersangkutan, terus juga berkoordinasi dengan pihak terkait, komunikasi dengan waka serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi saling berkolaborasi ya Bapak Iya, ya, betul. untuk apa? Ke seluruh warga sekolah Iya. begitu ya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin dengan cara melakukan konferensi internal dengan guru lain, Bu. Seperti itu. Iya, baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hmm, Untuk tantangannya sendiri, Bu ya, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan ini takut ada ikut campur dari Hmm. pihak-pihak luar seperti misalnya seperti wartawan atau LSM seperti itu, Mm-mm. Bu. Gitu ya Pak ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk melaksanakannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi gini Bu, untuk kasus itu sendiri munculnya kan tidak rutin, Ya. sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut Bu. Mm-mm. Tergantung ringan beratnya kasus mungkin. Kok di sini tuh? Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu. Untuk kasus itu sendiri Bu ya, kasus itu kan munculnya tidak rutin. Jadi saya tidak bisa ataupun tidak ada Bu untuk jadwal khususnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi Mm-mm. kita lihat dulu tingkat kasusnya Bu, apakah dia Mm-mm. ringan atau berat. Iya. Jika kasus tersebut ringan, mungkin bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi kalau kasus tersebut berat sehingga memerlukan penanganan mulai tahap-tahapan yang berlaku, yaitu seperti meninjau fakta yang terjadi, komunikasi dengan semua pihak, yaitu uh, murid, lalu berkoordinasi dengan tim untuk menyelesaikan keputusan yang terbaik. Mungkin Hmm. seperti itu, Bu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi Mm-mm. tidak ada jadwal dan menyesuaikan jenis kasusnya Iya, begitu ya Pak ya. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, Pak? Oh, faktor-faktor yang mempermudah saya, Bu ya, dalam pengambilan keputusan Iya, betul Pak. seperti staf, guru, komite, dan juga wali murid serta peraturan yang berlaku.
untuk disepakati bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya dapat, Bu, ya. Iya, Jadi begini, dalam pengambilan suatu keputusan itu sangat penting adanya komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir itu diambil sesuai sasaran dan berdampak positif bagi semua pihak, termasuk kepada murid. Mungkin seperti itu, Bu. oke, baik Pak. Jadi mungkin cukup wawancara dari saya. Mohon Baik, maaf iya. apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Jadi begini Pak, dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi selama Bapak menjabat kepala sekolah atau selama menjadi guru. Bisa diceritakan Pak kasusnya mengenai dilema etika? Silakan, mudah-mudahan bisa saya Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? ya untuk kasus per kasusnya selama ini kan harus dilihat kasusnya atau ini biasanya saya melibatkan banyak orang terutama dari kelas kemudian kita akan lihat apakah itu dilema ITK, etika atau bujuk malah makanya nanti baru kita identifikasi kasus mana itu, setelah itu baru kemudian kita proses Ya, jadi diidentifikasi dulu ya Pak, yang mana kasusnya dilema etika atau kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Makanya sebelum tadi semua tergantung kasus per kasusnya dan segala keputusan menurut saya harus dilakukan dengan dalam musyawarah, terutama yang memang kasus dilema etika itu tadi. Bagaimanapun kita harus melibatkan banyak orang juga termasuk kepala kelas, guru, karena apalagi itu melibatkan siswa. Tapi kalau memang itu sifatnya seperti melibatkan guru dan lain-lain, saya mungkin akan melibatkan lebih banyak pihak, seperti misalnya orang yang bersama, mungkin pihak-pihak di luar sekolah yang memang itu dibutuhkan untuk menyelesaikan soal. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, tadi saya sampaikan ketika memang ada kasus yang harus diselesaikan secara bersama, biasanya akan saya lakukan musyawarah dengan lagi. Kita akan mengambil kebijakan yang terbaik dan menurut saya ketika kita sudah melakukan musyawarah dan itu menjadi keputusan bersama, kita akan jauh lebih baik. Artinya itu sudah menjadi keputusan semua pihak dan itu menjadi keputusan terbaik. Tetapi kalau memang itu seperti bujuk moral dan lain-lain, ini itu butuh proses yang lebih panjang biasanya dan tentu saja butuh masukan orang lain. Walaupun terkadang saya yakin ketika mungkin kita menyelesaikan kasus bujuk moral, ada pendapat banyak orang yang mungkin akan berbeda. Jadi langkah-langkahnya atau prosedur seperti Iya, musyawarah itu yang paling dimusyawarahkan dengan banyak pihak untuk menyelesaikannya dan melakukan atau mengambil tindakan dan keputusan yang terbaik. Selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya yang paling efektif itu tadi, karena dari awal saya sudah bilang musyawarah itu adalah jalan yang efektif dan terbaik. Karena kita harus mendengarkan pendapat yang lain itu perlu, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Dan intinya setiap kasus per kasus itu ketika kita sudah menyelesaikannya itu adalah keputusan bersama, dan kita harus yakin bahwa itu keputusan yang terbaik. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini. Mungkin tantangan yang paling besar ketika mungkin kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ini mungkin akan menjadi tantangan ketika kita harus menyamakan persepsi, tapi dia selalu mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi bagaimanapun keputusan terbaik itu keputusan yang diambil banyak pihak, dan saya rasa orang yang berbeda pendapat itu kemudian harus menerima keputusannya, dan saya yakin dengan berjalannya waktu pendapat itu akan berubah. Jadi misalnya tadi harus setiap orang harus menerima ya Pak. Iya. Kita memang sudah tadi sebelumnya Iya. sudah dimusyawarahkan. Sekali. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di masyarakat? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bagian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau selama ini saya tidak memiliki jadwal atau jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena kalau memang masalah itu genting dan harus segera diselesaikan, saya rasa harus segera diselesaikan. Karena jangan sampai kasus itu terjadi berlarut-larut, kemudian akan menimbulkan kasus yang lebih banyak lagi. Jadi menurut saya harusnya dilihat kasusnya bagaimana. Kalau memang itu bisa kita jadwalkan bersama dengan yang lain, kita musyawarahkan bersama dengan jadwal tertentu. Tetapi kalau memang itu harus segera diselesaikan, ya harus segera diselesaikan tanpa harus menunggu waktu lagi. Jadi dilihat kasusnya bagaimana. Apalagi kalau memang itu melibatkan mungkin kepentingan peraturan hukum dan lain-lain. Jadi untuk menyelesaikan kasus itu Tidak memiliki jadwal. Kemudian dilihat lagi Bagaimana kasus itu. bagaimana kasusnya. Iya. Jadi tanpa harus melihat waktu yang itu tadi. Kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan, kita harus menyelesaikan dengan segera. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema? Yang kalau mempermudah, saya rasa itu tadi seperti kerjasama dengan pihak lain, terutama guru, wali kelas, guru senior, terutama yang mungkin lebih banyak pengalaman, kita butuh pendapat mereka, dan saya rasa mereka akan menjadi penyelesaian terbaik, penyelesaian terbaik dari kasus per kasus. Jadi intinya yang musyawarah adalah jalan yang terbaik. Dan melibatkan guru senior. Iya, guru senior. Ya, Mempermudah, membantu. makanya bahkan kemudian kita bisa melibatkan wali di dalam kalau memang kasus yang harus melibatkan pihak luar dari sekolah. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari guru? Ya. Pengalaman yang terbaik dari setiap keputusan itu ya harus diselesaikan dengan kepala dingin, dan yang paling penting itu adalah bermusyawarah, ya, bertukar pendapat dengan yang lain, menerima pendapat yang lain bagaimana, kemudian dengan keputusan musyawarah itu yakin saja bahwa itu adalah keputusan. Jadi pengalaman yang terbaik itu bisa ya musyawarah. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, mungkin sekian wawancara saya untuk hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.